dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, setiap tiba waktu salat, seorang penyeru yakni malaikat diutus, lalu ia berkata, "Wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api yang engkau nyalakan untuk membakar dirimu." Maka orang-orang pun berdiri dan mengambil wudhu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya, dari subuh hingga zuhur. Demikian pula apabila tiba waktu sholat asar, maghrib dan isya. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Sebagian orang menghabiskan malamnya dengan melakukan kebajikan, sebagian orang menghabiskan malamnya dengan melakukan keburukan. Dari Abu Qatadah bin Rabi'i radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu ke atas umatmu, dan aku telah berjanji dengan diriku bahwa barang siapa menjaga salatnya dengan mengerjakan tepat pada waktunya, aku pasti memasukkannya dia ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada jaminan ini baginya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau ditanya mengenai seseorang yang berpuasa pada siang hari, bangun beribadah pada tengah malam, sedangkan ia tidak menghadiri solat berjamaah, juga tidak menghadiri solat Jumat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, dia berada dalam neraka. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal yang akan berada di bawah aras ilahi pada hari kiamat. Yang pertama, Al-Quran yang akan menuntut seorang hamba, ia mempunyai zahir dan batin Al-Quran. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, silaturahmi, di mana dia memanggil. Ingat, barang siapa yang menghubungi aku, maka Allah akan menghubunginya, dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dikatakan kepada orang Al-Quran, teruslah membaca dan teruslah naik. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Dari Mu'az al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, akan dipakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, walaupun ia berada di rumahmu di dunia ini. Maka bagaimana pendapatmu terhadap orang yang mengamalkan dengannya? Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, hai hambaku, selama kamu menyembahku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni atas dosa yang ada padamu. Hai hambaku, jika engkau menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, selama kamu tidak menyekutukan aku, maka aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hingga akhir hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesempitan, memberinya kelapangan dari segala kesusahan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah akan berfirman, keluarkanlah setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, yang di dalam hatinya didapati iman meskipun hanya sebesar zarrah.
Dan keluarlah setiap orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, atau pernah mengingatku dengan cara apa saja, atau pernah takut kepadaku dimanapun berada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau telah bersabda, Musa alaihissalam telah berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat mengingatmu, dengannya aku dapat berdoa kepadamu. Allah berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhan, setiap hambamu telah mengucapkan kalimah ini. Allah berfirman kembali, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untuk diriku. Allah berfirman, wahai Musa, jika 7 lapis langit diletakkan di suatu timbangan dan la ilaha illallah di timbangan yang lain, kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. An Jabirin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul du'ai alhamdulillah. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah.